selamat datang di channel YouTube Mami Namnam. Seneng banget nih sekarang kita bisa bertemu lagi, dan pembahasan Mami kali ini tentunya sesuatu yang semoga bisa bermanfaat untuk para mami, karena ini berdasarkan pengalaman aku pribadi dan di-share because I care, that's why I share. Karena aku peduli dengan para mami, dan semoga dari pengalamanku bisa menjadi pembelajaran dan juga menjadi manfaat untuk mami-mami. Untuk itu aku berbagi. Aku akan berbagi tentang gimana cara mandiin bayi. Mungkin kalau didengarnya simple ya, gimana cara mandiin bayi. Tapi buat yang udah pernah ngalamin rasanya dulu gimana mandiin anak pertama, kebayang dong bingungnya awalnya ketika kita punya baby, ngeliat nih badannya masih cimit banget, masih gemes gitu dan kelihatannya ringkih. Jadi bingung kan, apalagi kalau kita anak pertama dan gak punya pengalaman sebelumnya. Nah, untuk itu apalagi kalau ditambah nih kayak aku dulu melakukan proses persalinannya, qadarullahnya dengan cara seksio atau dengan cara sesar. Kalau dengan cara sesar kan setelah proses persalinan, pemulihannya memang memakan waktu yang cukup lama. Badan tuh rasanya nggak nyambung antara badan dengan area kaki bawah. Mau nengkuk-nekuk, bangun sakit, jongkok-jongkok sakit. Jadi perlu disiasati gimana caranya, apalagi kalau mami ngurus anaknya sendiri, biar bisa tetap survive melalui proses pemulihan, tapi juga tetap bisa mengurus putri kita atau bayi dari mami. Yaitu waktu itu alhamdulillah Namira dapat rezeki mendapatkan baby towel nih dari keluarga, dapat hadiah. Dengan baby towel itu aku kebantu banget nih, penampakannya kayak gini nih baby towel. Jadi dari si baby towel itu dia ada dua sisi. Pertama sisi atas itu kayak bisa aku istilahkan untuk mandiin kering, dan sisi dalamnya yang kayak ada baskom mandiinnya itu buat mandi basahnya. Nah, apa aja yang perlu kamu setiapkan kalau mau memulai? Kalau aku biasanya ketika mau mandiin udah aku siapin tuh semua, dari sabun, baju buat nanti dia gantinya. Terus habis itu ketika air panas sudah jadi akan dicampur dulu di awal-awal akhir, Nami mandinya masih pakai air anget dulu. Terus habis itu juga disiapkan gayung dan waslapnya juga. Jadi ketika bayinya sudah mau kita mandi ini, seperti contohnya kita taruh di tempat area mandiin keringnya, dibuka bajunya, dipersiapkan, lalu gunakan waslap untuk mengelap area tubuhnya untuk dibasahi dengan menggunakan air yang sudah kita simpan di dalam gayung. Nah, dibasahi, dilap-lap seluruh tubuhnya. Kalau sudah dilap, diyakinkan semuanya sudah basah, baru setelah itu akan kita sabuni. Disabuni di area kepala, dikeramasin, lalu di area badan. Jangan lupa di sela-sela badannya, kan bayi suka berlipet-lipet tuh badannya. Nah, perlu kita sabunin. Perlu mami pastikan waslapnya itu bahannya yang lembut supaya tidak melukai bayi atau membuat kulitnya jadi iritasi. Nah, setelah disabunin ke seluruh area badannya, baru setelah itu kita akan memandikan di area basahnya. Jadi tadi di area kering, sekarang kita buka baby towelnya. Nah, ini ke area basah. Ketika awal-awal kalian mencoba, mungkin akan masih butuh bantuan nih, karena tangannya yang satu mesti gendong bayi, yang satu mesti ngebuka area baby towelnya. Tapi nanti kalau udah lama-lama terbiasa, udah tahu selaknya, bisa kok lama-lama sambil megang bayi sebelah tangan, yang sebelah tangan lagi ngebuka baby towelnya. Nah, ketika dimasukkan, ini diajarin di buku adalah masukin bayinya itu posisi telungkup dulu atau posisi tengkurap. Jadi mungkin secara psikologis atau nggak tahu secara kenyamanan kali ya, posisi telungkup tuh dia jadi ngerasa lebih safety dibandingkan kalau ditaruh posisi telentang. Alhamdulillah dengan posisi ini Namira dari kecil dulu jarang banget ketika mandi tuh nangis-nangis. Nah, jadi ditelungkup dulu, lalu dengan air yang ada di bak tersebut kita bilas-bilas tuh tadi sabunnya, area kepala, badan. Nah, ketika dia sudah merasakan air hangatnya, baru dibalikin badannya jadi posisi telentang, lalu dibilas-bilas ke area-area yang sela-selanya juga jangan lupa perlu dibilas ya, pastikan bersih. Nah, tadi kalau kita sudah pastikan seluruh area tubuhnya sudah dibilas, sudah bersih dari sabun, hati-hati nih untuk yang area kepala dan wajah.
Baru nanti bayinya akan kita angkat lalu untuk dipakaikan baju di area kamar atau di tempat lain. Ini videonya dulu diambil ketika baby tafelnya sudah mau kita masukin ke tempat penyewaan. Jadi Nami sudah usia sekitar 3 bulan. Semakin bayinya semakin besar, itu kan akan semakin memenuhi area baknya. Jadi kadang-kadang agak lebih mudah untuk kepentok-kepentok. Jadi kalau saran dari kami sih, biasanya baby tafel itu aman digunakan sampai usia bayi 3 sampai dengan 4 bulan. Nah, kalau misalnya penasaran nih, tadi kan maminya yang mandiin. Dengan baby towel ini juga memudahkan banget, papinya juga bisa kok mandiin. Nih, contohnya ada video ketika papinya Nami dulu mandiin, bahkan ini pas Nami masih kecil banget. Jadi dulu di seminggu awal Nami lahir, alhamdulillah Mas Aji dapat waktu libur, dan di waktu liburnya ini dia selalu mandiin Nami. Jadi aku baru mandiin Nami itu setelah usia dia seminggu lewat 1 hari. Nah, di situ papinya yang mandiin, dan masih kelihatan banget kan nih badannya masih kecil banget, tapi itu juga bisa dilakukan. Jadi papi-papi juga percaya diri untuk bisa mandiinnya dengan bantuan si baby towel ini. Nah, ini kan dulu videonya memang diambil ketika kita Nami baru lahir itu masih tinggal di kontrakan. Jadi dari space ukuran yang cukup besar emang cenderung akan cukup memakan tempat nih. Apalagi dulu kamar mandi kita di kontrakan agak kecil. Karena itu si baby towel ini nggak bisa kita taruh di dalam area kamar mandi. Kita taruh di area ruang tengah. Terus ribet nggak untuk airnya kalau misalnya ditaruhnya nggak di kamar mandi? Ternyata itu bisa disiasati, kayak misalnya kita mau naro air panasnya nih, itu kan cukup bawa ceret, lalu kita cukup tambahin sekitar 3 sampai 4 gayung air biasa. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai, itu akan ada area pembuangan airnya dari si baby towel itu, bisa kita wadahi dengan ember. Jadi nanti kita taruh, dia akan ngucur ke ember lalu dibuang. Oke mami, semoga apa yang aku bagikan tadi bisa bermanfaat untuk para mami. Semoga dengan adanya video-video dokumentasi yang dulu kita lakukan ketika Namira masih cimit, bisa juga lebih memberikan gambaran visual apa yang bisa dilakukan ketika memandikan anak. Jangan lupa untuk like video ini dan juga komen di bawah. Buat mami yang belum subscribe, ayo di subscribe ya. Semoga video-video yang mami Nam berikan bisa bermanfaat untuk para mami. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum.